Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas seputar motherboard komputer dari mereknya Gigabyte. Ini permasalahannya tidak bisa masuk ke Windows, dan setelah dilakukan pengecekan tanpa menggunakan hard disk itu normal masuk ke BIOS ya. Jadi sistem BIOSnya itu muncul. Nah, berarti untuk di motherboard ini dalam keadaan sehat. Nah, tetapi setelah saya cek dikarenakan tidak bisa masuk ke Windows. Nah, di sini untuk harddisknya itu menggunakan merek dari Seagate. Kapasitasnya 500 GB. Nah, ini. Kemudian untuk kesehatannya ini itu berada di 45%. Nah, kemudian kalau misalkan saya baca, terdapat 32 sektor buruk pada permukaan disket. Nah, ini sebenarnya sudah bisa saya deteksi ya. Nah, ini untuk hard disk yang dari bawaan motherboard ini, itu saya bisa deteksi dari suara yang timbul. Jadi pada saat pertama menyala, itu suara yang ditimbulkan dari harddisk ini memang sangat berisik ya, ataupun terjadi semacam suara yang longgar gitu. Nah, saya biasanya mengidentifikasi permasalahan seperti ini itu pasti di sektor storage-nya, bisa itu SSD ataupun harddisk. Nah, kebetulan kali ini ada harddisk yang digunakan. Nah, berarti saya bisa deteksi melalui suara, dan suaranya itu memang sedikit kasar ya untuk di harddisk ini. Dan setelah dilakukan pengecekan, jadi harddisk yang awal mulanya dipasang di motherboard ini saya coba pasang di komputer yang biasa saya gunakan, dan ternyata di sini saya bisa melihat untuk kesehatannya itu sudah turun ya, turun lebih dari setengahnya. Ini mencapai 45% lagi. Terus ya di sini juga ditemukan 16 sektor lemah. Jadi udah lemah nih harddisknya. Kalau misalkan kita install ulang, itu kemungkinan hanya awalnya saja normal, dan setelah dilakukan beberapa kali membuka aplikasi ataupun beberapa kali memakai si komputer tersebut, nyala mati, itu kemungkinan nantinya si harddisknya itu akan bermasalah lagi. Nah, untuk yang di komputer saya ini harddisknya itu Toshiba, ini aman ya, 100% semua. Nah, tapi untuk yang harddisk ini adalah harddisk bawaan dari motherboard ini. Ternyata setelah saya cek itu kesehatannya berada di 45%. Nah, untuk sistem itu tidak bisa ditoleransi ya. Karena untuk sistem ini itu bisa jadi ya, ini kalau saya baca nih. Nah, ini teman-teman, saya bisa cek. Ini kan sistem reserve ya. Jadi ini memang isinya itu adalah bootable OS, ataupun kita cek aja ya di file Explorer. Oke, kemudian kita sudah berada di file Explorer. Kemudian di sini juga ada tanda nih. Ada tanda apa ya? Tanda seru ya. Di sini ada tanda seru teman-teman. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau yang harddisk yang ada di komputer saya ini centang hijau yang menandakan bahwa harddisk yang ada di komputer saya masih sehat. Nah, tetapi untuk yang saya pasang harddisk yang bawaan dari sini, motherboard ini udah ada muncul tanda seru yang menandakan bahwa memang harddisknya itu sudah bermasalah. Dan ini kita bisa cek ada sistem reserve, kemudian di local disk yang ini kita cek. Nah, ini juga agak sedikit lemot. Nah, ini kemungkinan drive C-nya ya, ini drive D-nya. Jadi ada 3 partisi sistem reserve, kemudian partisi C dan partisi D. Cuman untuk partisi sistem reserve ini mungkin tidak muncul ya. Yang munculnya itu cuman partisi C dan D kalau yang partisi harddisk ini dipasangkan di komputer yang masih normal. Nah, ini berarti udah ketahuan untuk permasalahannya itu
di harddisknya itu udah lemah ya. Sektor buruk, sektor lemah juga di sini sudah bermunculan. Nah, kemudian untuk solusinya ya tentu harus diganti ya harddisk ini. Dan sebenarnya ini masih bisa di backup ya. Untuk penggunaan data biasa ini masih bisa ya, masih bisa kita manfaatkan atau masih kita bisa backup. Cuman kalau untuk sistem C itu tentu udah nggak ada toleransi, karena untuk sistem C di komputer itu ya tentu harddisknya itu harus normal, harus sehat. Kalau tidak sehat nantinya bootingnya lama, kemudian sering not responding, ataupun sering loading pada saat membuka ataupun di dalam sebuah menu ya, biasanya akan terjadi lemot ataupun loading yang lumayan lama. Nah, jadi kalau saran dari saya memang ini harus segera diganti, bisa menggunakan SSD, ataupun kalau masih mau menggunakan harddisk silakan gunakan harddisk lagi. Tapi kalau yang pengalaman dari saya itu untuk harddisk merek Toshiba itu alhamdulillah sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama, dan komputer saya ini udah dari tahun 2019 sampai sekarang masih dalam keadaan normal. Tapi untuk yang merek Seagate ini saya udah temukan udah beberapa kali ya ada kerusakan ya untuk Seagate ini. Ya ini juga yang kali ini kita tangani sama mereknya Seagate juga, dan kesehatannya itu udah turun ya menjadi 45%. Oke, mungkin itu saja video kali ini seputar permasalahan di komputer ataupun motherboard ini yang mengeluh mengenai tidak bisa masuk ke Windows. Dan untuk diagnosa awal ya kita menemukan di bagian harddisknya. Oke, ini harddisknya yang bermasalah dan harus diganti ya untuk performa yang lebih baik. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.